Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya bangunan gedung di sekeliling kita itu menggunakan prinsip open frame, artinya struktur utamanya tertumpu pada kolom dan baloknya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendesain sebuah balok beton bertulang pada sebuah gedung. Tapi pembahasan kita hanya terbatas pada balok beton bertulang dengan tulangan sebelah aja. Nah, nantinya yang akan kita desain adalah kurang lebih baloknya seperti ini ya. Kita awali nanti yang pertama dari konsep analisis struktur yang terlebih dahulu. Apabila kita punya struktur balok seperti ini, kemudian dia diberi beban, maka nanti akan timbul bending moment seperti ini, seperti digambarkan dalam BMD berikut. Nah, artinya ketika balok kita ini mengalami momen positif, maka bagian sisi dari balok kita ini akan mengalami tarik, sedangkan yang sisi atasnya akan mengalami desak. Nah, bagian yang mengalami tarik ini adalah bagian yang wajib kita beri besi tulangan. Maka dari itu, jika kita diberi kesempatan untuk memberikan tulangan, maka yang wajib kita kasih tulangan adalah di bagian sisi bawah. Bagaimana dengan struktur cantilever seperti ini? Kalau kita gambarkan bending momennya, maka akan bentuk momen negatif seperti ini. Sehingga kita ketahui bahwa yang akan mengalami gaya tarik adalah yang bagian atas balok sini. Sehingga tulangan wajib kita sediakan di bagian atas. Kita beri tulangan di area sini. Lalu kalau kita misalkan punya balok menerus seperti ini, maka sama, kita pertama-tama harus mengetahui dulu bending momen diagramnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita tentukan, oke, di sini mengalami momen negatif, maka wajib saya kasih tulangan. Oke, di bagian lapangan ini mengalami momen positif, maka saya kasih tulangannya di sisi bawah, dan seterusnya. Apa yang dilakukan dalam desain? Kalau kita melihat dari definisinya, desain artinya kita melakukan perancangan. Artinya kita memilih atau menentukan atau menghitung. Apa yang dihitung, apa yang ditentukan? Yang pertama adalah bentuk penampangnya. Kita mau bentuk penampangnya yang seperti apa? Mau bentuk persegi seperti ini kah? Atau mau bentuk yang lain? Kemudian kualitas bahan yang kita gunakan seperti apa? F-aksen C-nya berapa? FY-nya berapa? Itu perlu kita tentukan dulu di awal. Kemudian luas tulangan yang dibutuhkan ini nanti setelah kita menghitung, kita akan mendapatkan luas tulangan yang dibutuhkan, sehingga nanti bisa kita konversi ke dalam jumlah tulangan. Untuk mendesain, kita perlu menentukan tinggi minimum dari baloknya. SNI sudah mengatur hal ini. Bisa kita lihat di pasal 9. Di sini ada kriteria untuk menentukan H daripada balok tergantung beberapa kondisi sebagai berikut. Misalkan balok kita adalah dengan perletakan sederhana, maka nanti untuk menghitung H minimum dengan cara L dibagikan dengan 16. L di sini adalah panjang daripada balok yang kita miliki. Kemudian untuk aturan lebar ini juga diatur di dalam SNI pasal 18. Kalau kita melihat di pasal yang B di sini, lebar penampang balok BW itu paling tidak 0,3H, itu paling kecil, atau 250 mm. Mana yang lebih besar dari kedua ini, maka itulah yang akan kita pilih. Jika kita rangkumkan dalam sebuah gambar, maka pasal-pasal yang ada di dalam SNI tadi untuk beberapa kondisi bisa kita lihat sebagai berikut. Misalkan ini adalah tertumpu sederhana, kemudian di sini satu ujung menerus, di sini ada kedua ujung menerus, dan di sini cantilever, maka nanti ketetapannya adalah sebagai berikut ini. Lalu ada juga kondisi lain yang mengharuskan kita menggunakan wide beam atau balok lebar. Pada umumnya balok berukuran seperti ini, antara B dengan H itu lebih besar komponen H. Tetapi dalam kasus wide beam ini terbalik, BW-nya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan H-nya. Apakah memungkinkan balok seperti itu? Memungkinkan ya, bahkan di SNI pun juga diatur seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bangunan yang menggunakan wide beam. Artinya, kalau kita lihat di sini, lebar baloknya ini dibandingkan dengan tingginya ini jauh lebih kecil tingginya. Sehingga kalau kita gambarkan potongannya akan berbentuk seperti ini. Umumnya, balok wide beam ini kita gunakan pada area yang memang mengharuskan tinggi bebas yang terbatas. Sehingga nanti kita tidak bisa memasang yang terlalu tinggi baloknya, maka kita terpaksa menggunakan wide beam. Nah, yang penting diingat bahwa dalam menentukan dimensi balok itu tidak hanya tergantung pada L saja, tetapi juga dari mutu F-aksen C dan juga FY, kemudian dari beban yang bekerja, dan juga dari sistem struktur atau tumpuan yang kita gunakan. Kemudian di pasal yang lain ada ketentuan yang mengatur tentang balok juga. Untuk balok non prategang, nilai PU itu harus lebih kecil daripada 0,1 F-aksen dikalikan dengan AG. Kemudian epsilon tarik sekurang-kurangnya adalah 0,04, karena ini nanti akan menentukan besaran nilai Pi atau faktor reduksi yang kita butuhkan. Faktor reduksi ini diatur di pasal 21 tergantung dari kondisi penampang struktur kita.
Kalau dia menggunakan sengkang spiral, maka nanti kita menggunakan tabel yang ini. Sedangkan kalau kita menggunakan sengkang lainnya, maka kita menggunakan tabel yang di sebelahnya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau struktur kita menggunakan bentuk lingkaran seperti ini, kemudian sengkangnya adalah sengkang spiral, maka itu memenuhi bagian yang ini. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, di strukturnya berbentuk persegi, kemudian sengkangnya berbentuk seperti ini, maka itu masuk kriteria yang kedua. Kemudian selanjutnya aturan tentang tulangan minimum dan tulangan maksimum bisa kita jumpai di SNI pasal 9 dan juga di pasal 18. Nanti ini yang kita gunakan. Kalau kita susun antara AS max dan AS min, maka akan berbentuk seperti ini. Nantinya kita akan mendesain dan kita akan mendapatkan AS perlu atau luasan tulangan yang kita butuhkan. Bila tulangan yang kita butuhkan itu jatuhnya di sini, maka kesimpulannya adalah kita akan menggunakan AS perlu. Tapi jika ketika kita mendesain AS perlu dari hitungan kita itu ketemunya di sini lebih rendah daripada AS minimum, maka yang kita gunakan adalah AS minimum 1. Jika nanti posisinya bertukar, AS minimum 1 lebih kecil daripada AS minimum 2, maka yang kita gunakan adalah AS minimum 2. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentang selimut beton. Ini bisa kita jumpai di pasal 20 SNI 2847/2019. Untuk balok yang tidak terpapar cuaca, maka selimutnya kita ambil sebesar 40 mm. Untuk kasus lain silahkan dilihat di sini. Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa selimut beton yang terpasang di lapangan sesuai dengan yang direncanakan? Jawabannya adalah tahu bulat, bukan ya. Yang betul adalah tahu beton atau beton decking. Ini adalah contoh beton decking yang ada di lapangan. Jadi ketebalan beton decking ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang didesain adalah balok, maka beton deckingnya dibuat setebal 40 mm. Kalau yang lagi didesain adalah plat, maka silahkan merujuk kepada tabel yang sebelumnya tadi. Nah, beton decking ini atau tahu beton ini akan diletakkan di sini. Jadi tulangannya akan bertumpu di beton decking sehingga tulangannya tidak langsung menyentuh ke bekisting. Sehingga nanti ketika dicor, maka nanti akan tersedia selimut beton sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian ini yang penting untuk diingat dalam mendesain beton secara umum, maka nanti M yang kita desain harus lebih besar daripada M ultimate yang didapatkan dari analisis struktur. Begitu juga dengan gaya geser dan juga dengan torsi. Kemudian AS minimum dan AS maksimum juga perlu kita perhatikan, kemudian batas landutan juga perlu kita perhatikan, dan juga detailingnya nanti perlu kita perhatikan seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting yang perlu kita ketahui dalam desain adalah tentang diagram regangan dan tegangan. Misalkan kita punya penampang seperti ini adalah penampang balok yang berada di tumpuan. Artinya sisi atas ini akan mengalami tarik, sisi bawah akan mengalami desak. Saya bedakan warnanya dengan area blok seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan maka nanti akan muncul diagram regangan. Ini ada regangan tarik, kemudian di sini ada regangan desak, kemudian di sini ada tegangan tarik, di sini ada tegangan desak. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita bisa mendesain dengan baik. Pertama, kalau kita uraikan, tinggi total balok kita ini adalah H. Dari pucuk atas sampai pucuk bawah ini adalah H. Kemudian DS ini dihitung dari pucuk atas sampai ke tengah tulangan tarik. Kemudian jika H kita kurangi dengan DS, maka kita akan mendapatkan D atau tinggi efektif daripada balok milik kita ini. Kemudian ini garis yang ada di tengah ini adalah garis netral. Artinya ini adalah garis peralihan antara zona desak dengan zona tarik. Kemudian di sini ada nilai A yang dihitung seperti ini. A sama dengan beta 1 dikalikan dengan C. Kemudian kita perlu yang lain adalah Z. Z adalah lengan momen karena kita akan menyediakan momen untuk balok kita ini. Momen bisa kita dapatkan dari TS dikalikan dengan Z. Ingat, momen adalah gaya dikalikan lengan. TS dan CC ini adalah gaya, Z ini adalah lengannya. Sehingga momen bisa muncul dari CC dikalikan dengan Z, bisa juga dihitung dari TS dikalikan dengan Z. Nah, berapa besaran nilai Z? Z adalah nilai D efektif atau tinggi efektif tadi dikurangi dengan A/2. Karena nilai CC ini bekerja tepat di tengah sini. Lalu dalam kasus lain bisa jadi kita menjumpai balok yang tulangannya itu rangkap seperti ini. Kalau di sebelumnya tulangannya hanya satu lapis seperti ini, bisa jadi nanti kita menjumpai kasus balok yang tulangannya itu dua lapis seperti ini. Maka di manakah letak DS? Kalau kita gambarkan maka nanti DS-nya akan berada di sini. Ada di antara tulangan lapis 1 dan tulangan lapis 2.
Untuk detailnya nanti kita harus menghitung nilai DS-nya sebagai berikut. Nilai DS ditentukan dari rumus berikut ini, dengan N1 adalah jumlah tulangan di lapis ke-1, N2 adalah jumlah tulangan di lapis yang kedua. Kemudian Y1 adalah jarak dari pucuk atas penampang kita sampai ke tengah lapis tulangan 1, lapis 1. Kemudian untuk Y2 itu diukur dari atas sini hingga ke tengah lapis tulangan 2. Jarak antara lapis tulangan 1 dan lapis tulangan 2 ini biasanya diambil sebesar 25 mm. Untuk ketentuan nilai beta, untuk menghitung nilai A tadi kan kita butuh beta dikalikan dengan C. Nah, nilai beta itu diatur sebagai berikut. Ada di pasal 22 SNI 2847 2019. Untuk mutu beton antara 17 sampai 28 MPa, nilai beta satunya adalah 0,85. Di atas itu 28 sampai 55 kita menggunakan rumus ini. Di atas 55 kita ambil nilainya 0,65. Nah, itu tadi adalah sedikit konsep atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mendesain sebuah balok beton bertulang. Nah, sekarang kita akan coba praktekin dalam desain secara langsung.